Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Santi Faramita SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio karena telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada daring hari ini. Di mana untuk presentasi hari ini kita akan membahas tentang analisis perbedaan abnormal return saham pada indeks LQ45 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS di hari pelantikan Presiden tahun 2024. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya Pupi Wulandewi dengan akhiran NIM 1076, dan di sini ada Seisha Agel Putri dengan NIM 1074, ada Neneng Hasna LS NIM 1075, kemudian ada Putri Adeliana NIM 1077, Siti Salabila Zulfia NIM 1078, dan Rizka Dwi Hermawati dengan NIM 1079. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 merupakan peristiwa politik penting yang berpotensi mempengaruhi pasar modal domestik, terutama sentimen pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menjelang pelantikan, nilai tukar rupiah menguat hingga 15.481 rupiah per dolar AS pada 18 Oktober tahun 2024. Mencerminkan optimisme pasar terhadap stabilitas politik meskipun faktor eksternal seperti kebijakan moneter global dan ketegangan geopolitik tetap menjadi risiko signifikan. Fluktuasi nilai tukar ini terdampak langsung pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang sering digunakan sebagai representasi pasar saham Indonesia. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan utang dalam dolar AS, sedangkan penguatan rupiah dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan eksposur mata uang asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada hari pelantikan Presiden 2024 terhadap abnormal return saham pada indeks LQ45. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam abnormal return saham pada indeks LQ45 sebelum dan setelah pelantikan Presiden 2024 terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, maksud dan tujuannya. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada hari pelantikan Presiden 2024 terhadap abnormal return saham pada indeks LQ45. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam abnormal return saham pada indeks LQ45 sebelum dan sesudah pelantikan Presiden 2024 sehubungan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Lalu selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal merupakan suatu pasar keuangan untuk melakukan kegiatan investasi jangka panjang. Suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk modal sendiri atau hutang yang berupa sekuritas atau lembar-lembar saham obligasi. Menurut Suhartono 2009, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jenis pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar perdana dan pasar sekunder. Lalu selanjutnya ada event study. Event study adalah penelitian yang mempelajari dampak suatu peristiwa atau pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. Penelitian ini berfokus pada seberapa cepat pasar menyerap informasi dan mencerminkan dalam harga saham, baik informasi yang berasal dari perusahaan seperti kebijakan merger atau dari akuisisi, maupun dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi prospek masa depan. Tujuan utama dari event study adalah untuk mengukur abnormal return sebagai dampak dari peristiwa yang diumumkan, serta untuk menguji kandungan informasi dan efisiensi pasar, khususnya efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yang mengukur seberapa cepat pasar merespon informasi yang diterima. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang saham LQ45 dan IHSG. Saham LQ45 adalah indeks saham yang mengukur kinerja harga 45 saham di Bursa Efek Indonesia dari berbagai industri
dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 bulan terakhir. LQ memiliki arti likuiditas dan kualitas, yang berarti saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini diwajibkan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dengan kualitas yang baik. Komposisi saham indeks LQ45 dapat merubah-ubah, biasanya akan diperbaharui sebanyak 2 kali dalam setahun, bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan merupakan gambaran secara umum tentang kegiatan pasar modal di Indonesia. IHSG memberikan informasi historis kepada investor mengenai pergerakan harga saham dalam satu periode tertentu. Harga penutupan di Bursa Efek Indonesia menjadi setiap harinya menjadi tolak ukur tentang pergerakan IHSG. Selain itu, IHSG juga merupakan cerminan bagaimana kinerja saham-saham seluruh emiten yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai return dan cara untuk mengukur return. Return menurut Oktri et al. 2018, return adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal investasi awal. Pendapatan investasi saham merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, menurut Putra 2016. Kemungkinan pengembalian saham dilakukan karena masa kontrak kerja sama telah habis dan tidak pengembalian yang diharapkan diterima oleh investor di masa yang akan datang. Pengembalian ini dihitung menggunakan data historis menurut Eri 2014 dan Subita et al. 2012. Selanjutnya, cara untuk mengukur return. Yang pertama ada return realisasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi dan penghitungannya menggunakan data histori perusahaan yang berguna untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang kedua ada return ekspektasi. Return ekspektasi digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Return ini lebih penting dibandingkan return histori karena return ini yang diharapkan oleh semua investor di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan abnormal return. Menurut Hartono 2017, abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi atau expected return atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, abnormal return adalah selisih antara return atau tingkat keuntungan yang sebenarnya atau actual return dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Terus di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari actual return. Jogianto 2010 menyatakan bahwa expected return dapat dihitung dengan 3 model, yaitu mean adjusted model, market model, dan market adjusted model. Ketiga model memiliki cara perhitungan dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mencari actual return dapat dihitung RI sama dengan PIT dikurang PIT min 1 dibagi PI T min 1. Keterangannya adalah RIT adalah return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T. PIT harga sekarang relatif, PIT min 1 harga sebelumnya. Lalu di sini ada pelemahan rupiah terhadap dolar US pada peristiwa pelantikan presiden. Setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada Minggu 21 Oktober 2024, rupiah yang dibuka jadi menguat pada perdagangan hari berikutnya. Tercatat rupiah dibuka di level 15.455 rupiah per dolar US. Kemudian ditutup karena melemah ke level 15.503 rupiah per dolar. Dari sebelumnya 15.481 rupiah per dolar, rupiah anjlok sebesar 0,52% pukul 13.20 waktu Indonesia Barat di angka 15.570 rupiah. Pada hari Selasa 22 bulan Oktober 2024,
Posisi ini selaras dengan penutupan perdagangan kemarin, 21 Oktober 2024, yang juga terdepresiasi sebesar 0,19%. Sementara indeks dolar tampak melemah 0,12% di angka 103,89. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di angka 104,01. Analisis mencatat bahwa pelemahan ini dipicu oleh pengumuman kabinet yang dianggap gemuk dengan 48 menteri, menciptakan ketidakpastian di pasar mengenai arah kebijakan ekonomi. Pasar menunjukkan kehati-hatian terhadap langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh kabinet baru. Investor menunggu kebijakan ekonomi yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi masalah seperti korupsi dan swasembada pangan. Penguatan dolar US juga berkontribusi pada pelemahan rupiah, terutama karena imbal hasil treasury yang meningkat dan aliran dana asing. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metodologi studi peristiwa atau event study. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana reaksi pasar modal terhadap peristiwa perlemahan rupiah terhadap dolar AS di hari pelantikan Presiden 2024. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk ke dalam indeks LQ45 dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas, yaitu frekuensi transaksi, nilai transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler, dan free float kapitalisasi pasar. Yang kedua, adapun list perusahaan yang termasuk dalam LQ45 per 1 November 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 pada tabel di atas. Selanjutnya ada perhitungan abnormal return dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA. Yang pertama kita akan mencari RI terlebih dahulu. Untuk mencari RI yaitu kita akan menghitung T36 dikurangi T37 dibagi T37, yaitu 10.225 dikurangi 10.350 dibagi 10.350 dengan hasil RI yaitu negatif 0,01207729469. Dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya akan mencari ERI. Untuk mencari ERI itu RI dijumlahkan dulu semuanya lalu dibagi dengan 29 hari. Hasil RI-nya yaitu 0,0003221. Selanjutnya kita akan mencari AR. Untuk mencari AR itu kita menghitung RI dikurangi ERI. Lalu dapat hasil dari abnormal return. Selanjutnya, di sini akan mencari saham dari PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Di sini kita akan mencari RI dari periode T7 sampai T8, di mana kita akan mencari RI di T36 yaitu 5.300 dikurang 5.375 dibagi 5.375 sehingga didapatkan T6 itu sebesar min 0,01395388. Setelah itu kita akan mencari ERI, di mana cara menghitung ERI itu keseluruhan RI dibagi dengan 29 hari. Selanjutnya kita akan mencari AR, di mana cara mencari AR itu dari T-8 sampai T+7, yaitu di T-8 itu ada RI sebesar min 0,0046729 dikurangi jadi AR abnormal return sebesar min 0,00464,798.
Selanjutnya di sini akan mencari saham dari MBMA atau dari PT Merdeka Battery Materials Tbk. Di sini kita akan mencari RI dari periode T-7 sampai T-8, di mana kita akan mencari RI di T-36, yaitu 545 dikurangi 560 dibagi 560, sehingga didapatkan T-36 itu sebesar min 0,02679. Nah, setelah itu kita akan mencari ERI, di mana cara menghitung ERI itu di keseluruhan RI dibagi dengan 29 hari. Selanjutnya kita akan mencari AR, di mana cara mencari AR itu dari T-8 sampai T+7, yaitu di T-8 ada RI sebesar min 0,0185 dikurangi ERI yang tadi sudah dicari, yaitu min 0,010849 itu dikurangi jadi menjadi AR abnormal return sebesar min 0,01743. Lalu selanjutnya ada abnormal return pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Yang tabel pertama yaitu adalah periode estimasi. Pada periode estimasi menghasilkan ERI sebesar 0,003032,826, dihasilkan dari jumlah RI sebesar 0,087951955 dibagi 29. Lalu tabel kedua yaitu periode di jendela. Di periode jendela menghasilkan abnormal return, yaitu dihasilkan dari RI dikurangi ERI, dan menghasilkan abnormal return sebelum peristiwa. Abnormal return sebelum peristiwa yaitu dihitung dari rata-rata T-7 hingga T-1, menghasilkan minus 0,00443871. Lalu yang terakhir ada abnormal return sesudah peristiwa, dihasilkan dari rata-rata T+1 hingga T+7, menghasilkan minus 0,00687713. Selanjutnya mengenai saham ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur. ERI-nya yaitu sebesar 0,0020945531 dan abnormal return sebelumnya yaitu 0,006326154. Kemudian abnormal return sesudahnya yaitu min 0,00264503. Selanjutnya saham EXCL atau PT XL Aksiata Tbk. ERI-nya sebesar min 0,00683815 dan abnormal return sebelum sebesar 0,05549,352 dan abnormal return sesudahnya sebesar min 0,00307,823. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan abnormal return pada MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk. Di mana yang pertama kita tuh mencari RI terlebih dahulu. Untuk mencari RI yaitu hasil dari cost price T36 dikurangi T37 kemudian dibagi T37 dan mendapatkan hasil min 0,03225. Kemudian hasil tersebut itu dijumlahkan menjadi 0,034 dibagi 29 menjadi 0,01 dan hasil itu menjadi ERI. Kemudian untuk mencari abnormal return itu RI dikurangi ERI sebesar 0,027. Abnormal return sebelum itu min 0,02 dan abnormal return sesudah yaitu min 0,0185. Lalu yang ke-8 ada abnormal return PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Pada tabel pertama yaitu periode estimasi. Dalam periode estimasi menghasilkan ERI sebesar 0,0033597776. Dihitung dari jumlah RI sebesar 0,097433496 dibagi 29. Pada tabel kedua yaitu ada abnormal return. Abnormal return ini dihasilkan dari RI dikurangi ERI. Dan selanjutnya ada abnormal return sebelum peristiwa.
dihasilkan dari rata-rata T-7 hingga T-1 menghasilkan minus 0,00330772. Lalu yang terakhir ada abnormal return sesudah peristiwa, dihasilkan dari rata-rata T+1 hingga T+7 dan menghasilkan minus 0,01204556. Selanjutnya ada saham KLBF dari PT Kalbe Farma Tbk. Di sini diketahui di T-8-nya itu RI-nya min 0,01198 dan ERI-nya min 0,0101668. Lalu ada AR-nya di T-7 itu ada min 0,01096. Lalu ada abnormal return sebelum yaitu sebesar 0,00504 dan abnormal return sesudah ada min 0,003734. Lalu yang terakhir ada abnormal return dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Di tabel pertama yaitu periode estimasi. Pada periode estimasi ini menghasilkan RI sebesar minus 0,001129 dihasilkan dari jumlah RI yaitu sebesar minus 0,003272 dibagi 29. Lalu pada tabel kedua yaitu menghasilkan abnormal return. Abnormal return dihitung dari RI dikurangin ERI dan menghasilkan abnormal return sebelum peristiwa itu dari perhitungan rata-rata T-7 hingga T-1 menghasilkan 0,0068125575 dan yang terakhir adalah abnormal return sesudah peristiwa dihasilkan dari rata-rata T+1 hingga T+7 dan menghasilkan minus 0,00929541. Selanjutnya, uji normalitas. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan 0, data berdistribusi normal. Kemudian H1 tidak sama dengan 0, yaitu data tidak berdistribusi normal. Karena p-value data window period lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berarti data berdistribusi normal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji one sample test, di mana itu ada tabelnya. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return saham pada indeks LQ45 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS di hari pelantikan Presiden tahun 2024. Untuk H1-nya, terdapat perbedaan abnormal return saham pada indeks LQ45 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS di hari pelantikan Presiden 2024. Dan untuk kesimpulannya, karena p-value atau yang ditandai dengan warna kuning seperti yang ada di tabel itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya HO ditolak. Yang artinya terdapat perbedaan abnormal return saham pada indeks LQ45 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS di hari pelantikan Presiden tahun 2024. Selanjutnya ada period sample t-test, di mana hipotesisnya berbunyi H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham pada indeks LQ45 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebelum dan sudah pelantikan Presiden di 2024. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham pada indeks LQ45 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebelum dan setelah pelantikan Presiden 2024. Dapat disimpulkan bahwa nilai SIG sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham pada indeks LQ45 akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebelum dan setelah pelantikan Presiden di 2024. Kesimpulannya adalah yang pertama, pengaruh pelemahan rupiah terhadap abnormal return saham. Studi ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar US yang terjadi pada hari pelantikan presiden memiliki dampak signifikan terhadap abnormal return saham pada indeks LQ45. Terutama terdapat perbedaan abnormal return yang mencolok
pada beberapa perusahaan baik sebelum maupun sesudah peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, sensitivitas pasar terhadap peristiwa politik. Peristiwa politik seperti pelantikan presiden terbukti mampu mempengaruhi sentimen pasar dan mengubah pola transaksi investor. Hal ini menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menjaga kinerja pasar modal. Lalu yang terakhir, keberagaman reaksi perusahaan. Analisis abnormal return menunjukkan bahwa dampak pelemahan rupiah tidak seragam pada semua perusahaan dalam indeks LQ45. Faktor-faktor seperti eksposur terhadap mata uang asing, struktur keuangan, dan sektor industri memberikan pengaruh yang beragam terhadap kinerja saham. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.